hari-hari indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita masih dalam program serial Hari-Hari Indah bersama Rasulullah dan keluarganya. Pada video sebelumnya kita sudah bahas keluarga besar Rasulullah SAW. Sebelum kita menjelaskan tentang apa sih hikmah di balik pernikahan Rasulullah dengan sekian banyak orang wanita, mungkin di antara kita ada yang bertanya, bukankah dalam Islam hanya diperkenankan menikahi 4 orang sahaja? Sebagaimana ketika seorang sahabat datang ke Rasulullah mengatakan bahwa ya Rasulullah, saya punya 10 istri. Apa kata Rasul? Amsik arba'an, pegang 4 dan ceraikan sisanya. Artinya maksimal 4. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa fankihu ma tabalakum minin nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita 2, 3 atau 4 saja, tidak lebih dari itu. Tapi mengapa Rasulullah SAW menikah wanita, bahkan dikisahkan dalam banyak referensi sampai 13 orang wanita. Nah, sebelum kita bahas tema ini, teman-teman sekalian, kita ingin perdalam sedikit keluarga Rasulullah SAW. Kalau tadi kita bahas tentang istri-istri beliau, dimulai dari Khadijah sampai kemudian Maria Al-Qibtiyah. Nah, sekarang kita akan bahasnya cucu-cucu Rasulullah SAW. Pun sebagian saya tulis dalam buku Betapa Romantis Rasulullah. Dalam buku juga saya tulis beberapa cucu Rasulullah. Baik. Dari Qasim dan Abdullah, 2 putra Rasulullah, tidak ada keturunan karena keduanya wafat pada waktu kecil. Nah, dari Zainab binti Rasulullah yang menikah dengan Abul As bin Rabi', Allah SWT memberikan karunia dari pernikahan dari pernikahan Zainab dan Abul As ini 2 orang anak, yaitu Umamah binti Abil As dan Ali bin Abil As. Namun Ali cucu Rasulullah wafat pada waktu kecil sehingga tidak ada riwayatnya. Adapun Umamah ini sempat dewasa, bahkan dikisahkan dia sempat menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Selepas wafatnya Fatimah, lalu Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan Umamah binti Abil As, putri dari Zainab binti Rasulullah. Nah, ini cucu pertama Rasulullah SAW dari Zainab binti Abil As. Namun sayang, cucu beliau dari Zainab binti Rasulullah. Namun sayang, Umamah ini tidak melahirkan keturunan. Jadi tidak ada yang bisa ditelisik dari keturunan Umamah karena meninggal tanpa melahirkan seorang putra. Berikutnya dari Ruqayyah jamaah, yang kemudian menikah dengan Utsman bin Affan, melahirkan seorang anak namanya Abdullah. Karena itu Utsman itu dipanggil dengan Abu Abdillah, ayahnya si Abdullah. Namun sayang juga, berusia sekitar 4 atau 5 tahun ketika mereka sudah berada di Madinah, Abdullah pun wafat, meninggal dunia, sehingga praktis tidak ada keturunan. Demikian juga dengan putrinya Ummu Kulsum binti Rasulullah yang juga menikah dengan Utsman bin Affan pun tidak melahirkan keturunan. Dari Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, tidak ada yang melahirkan keturunan kecuali Umamah dan Ali tadi. Namun tidak ada yang abadi sampai hari ini. Nah, adapun dengan Fatimah atau dari jalur Fatimah yang kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib, disinilah Rasulullah jamaah dikaruniai beberapa orang cucu. Cucu-cucu Rasulullah dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha. Dari sinilah mengalir darah Rasulullah yang kemudian sampai hari ini bisa kita temukan. Jadi kalau hari ini kita menemukan ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah, maka bisa dipastikan dia dari putri beliau, yaitu Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, berapakah dan siapa sajakah putri Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha yang merupakan cucu-cucu Rasulullah ini? Kita akan bahas detail insyaallah setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami.
Kita masih di program serial Hari-Hari Indah bersama Rasulullah dan keluarganya. Dari putra dan putri Rasulullah, tidak ada yang melahirkan keturunan abadi sampai sekarang, kecuali dari Fatimah. Fatimah ini, jemaah, dia menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan melahirkan 4 atau 5 anak. Saya akan jelaskan mengapa 4 atau 5. Yang disepakati oleh para ulama, cucu Rasulullah dari jalur Ali dan Fatimah ini 4. Mereka adalah Al-Hasan wal Husain, Zainab dan Ummu Kulsum. 4 orang keturunan. Hasan dan Husain ini bukan kembar. Hasan lahir sekitar tahun ke-3 Hijriah, di bulan Ramadan kalau tidak salah, dan adiknya Husain setahun berikutnya, belum sampai setahun, di bulan Sya'ban kalau tidak salah, di tahun berikutnya. Jadi jarak antara Hasan dan Husain ini hanya 11 bulan, tidak sampai setahun. Hasan dan Husain. Nah, dari Hasan dan Husain inilah jamaah banyak keturunan sampai hari ini, terutama dari jalur Husain, yang kemudian belakangan dia punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin inilah yang sampai hari terus melahirkan keturunan sampai sekarang. Jadi kalau ditelusuri misalnya siapapun kita temukan, maka kita tes, jadi kalau dia betul-betul Habib, betul-betul keturunan Rasulullah, maka dia mestinya bisa menyebutkan nasabnya, bahwa dia bin Fulan bin Fulan bin Fulan sampai ke, dan biasanya tembusnya itu ke Al-Husain bin Ali, putra dari Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain. Lalu kemudian yang ketiga ada Zainab. Zainab ini juga melahirkan keturunan terus saja, namun karena dia perempuan, tentu saja nasabnya tidak ke beliau, ke Zainab, tapi ke suaminya. Nah, yang tak kalah menarik, ada cucu Rasulullah yang bungsu, dari jalur Fatimah dan Ali ini, namanya Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum ini jamaah seorang wanita yang terhormat, seorang wanita yang dipersisikan oleh para ulama apakah dia termasuk sahabiyah atau bukan. Mengingat ketika Nabi meninggal usianya baru 2 tahun, ketika Rasul wafat usia Ummu Kulsum binti Ali ini baru 2 tahun, sehingga orang-orang pun berbeda pendapat apakah beliau atau Ummu Kulsum ini minas sahabat, generasi sahabat, sahabiyah atau bukan. Sebagian mengatakan bukan. Termasuk diantaranya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha ketika menjelaskan tentang Syiar Mi'alamit Tabi'in, biografi para tabi'in, beliau memasukkan Ummu Kulsum ini pada generasi at-tabi'in, minat tabi'iyat, bukan generasi sahabat. Mengapa? Karena terlalu kecil dia untuk bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tak kalah menarik dari Ummu Kulsum ini, dia belakangan menikah dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita jemaah bahwa hubungan antara para sahabat terkemuka itu baik-baik saja. Jadi kalau dia mengatakan antara Ali dan Umar itu ada konflik, ada masalah dan seterusnya, enggak, itu dusta, itu hoax. Sungguh persahabatan Umar dan Ali itu sangat dekat. Di masa pemerintahnya Umar nyaris tidak bisa memutuskan suatu perkara kecuali minta pendapat Ali. Dan pada akhirnya pun Ali bin Abi Thalib mengiyakan, bukan terpaksa, mengiyakan dengan logo, dengan senang hati menikahkan putrinya yang dilamar oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu adalah mantunya Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib adalah mertuanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, inilah keluarga besar Rasulullah SAW, dilihat dari cucu-cucu beliau, sehingga bisa disimpulkan bahwa Rasulullah seorang yang mulia dan kemuliaan beliau terus mengalir sampai hari ini. Kita juga berkewajiban untuk memuliakan keturunan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tanpa berlebihan, karena mengkultuskan individu juga tidak bagus. Kita menghormati beliau sebagai zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian akan kita banggakan. Kita berharap nanti berkumpul bersama dengan mereka di surga nanti insyaallah. Ini tentang biografi dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tersisa satu pertanyaan lagi, bagaimana hikmah pernikahan Rasul dengan para istri yang lebih dari 4 itu? Kita akan bahas pada video-video berikutnya insyaallah. Tetap bersama saya Habib Adi Bastami dalam program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah dan keluarganya.